Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku teman-teman. Perkenalkan, pada Susan Joko dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai assembly di SolidWorks. Nah, apa sih assembly itu? Assembly adalah penggabungan part-part menjadi satu kesatuan yang utuh dari bagian-bagian dari satu barang atau benda yang berfungsi lebih luas. Nah, jadi untuk assembly itu apa sih? Jadi misal kita udah buat desain 3D dari suatu komponen. Nah, misal aku udah bikin satu ini. Lalu selanjutnya aku akan bikin satu lagi bentuk seperti ini. Lalu kita lakukan next step selanjutnya, kita assembly, kita satukan menjadi satu kesatuan. Nah, kita satukan seperti ini untuk gimana ya, barang itu agar berfungsi lebih luas atau menjadikan satu kesatuan barang yang lain. Oke. Nah, di assembly sendiri nanti kita akan menggunakan fitur match. Nah, match itu kayak relasi lah kalau di pas kita gambar dua dimensi di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, di dalam match ini dari sini ada dipisahkan jadi tiga kategori, yaitu standar, advance, dan mechanical. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang standar saja. Untuk advance dan mechanical di pertemuan selanjutnya. Dan di dalam standar ini terdapat confidence, concentric, distance, angle, paralel, tegak lurus, dan log tentangnya. Nah, apa sih dari penjelasan mengenai yang dari dalam standar ini? Nah, pertama, yaitu konsiden. Konsiden adalah menggabungkan antara dua bentuk atau dua bidang. Nah, untuk selanjutnya, konsentrik, yaitu menyamakan titik tengah antara lingkaran atau bidang silinder. Ini kegunaannya berbeda-beda ya teman. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, distance yaitu untuk memberi jarak antara kedua parts atau bidang. Angle, ya sesuai namanya itu buat memberikan kemiringan di bidang kita. Lalu paralel yaitu membuat kedua bidang atau parts menjadi sejajar. Lalu perpendikular atau tegak lurus membuat bentuk antar part saling tegak lurus. Nah, lalu selanjutnya ada log yaitu untuk mengunci agar eh, gabungan part itu dia mengunci atau diam agar tidak bisa digeser-geser lagi. Lalu tangen yaitu membuat permukaan melengkung agar menempel pada permukaan lain. Nah, untuk prakteknya langsung saja kita buka di SolidWorks. Nah, nah, pertama-tama untuk assembly sendiri kita pencet di assembly. Nah, lalu di sini langsung disuruh, kalau pertama kita langsung disuruh memasukkan file 3D-nya. Nah, aku sudah buat ya teman-teman. Di sini aku taruh di download. Oke, kita buka yang nah bisa kita. Oke, kita ambil semuanya aja. Oke, kita akan bedah satu-satu ya teman-teman untuk fungsi match yang tadi yang di dalam standar tadi, yaitu coincidence, menggabungkan antara dua bentuk atau bidang. Nah, untuk coincidence sendiri kita pilih ke match. Nah, di sini kan udah ada pilihan nih teman-teman, coincidence, paralel, pendekatan, tangen, konsentrik, dan lain-lain. Nah, untuk coincidence sendiri dia pertemuannya antara face yang ini dengan yang ini. Nah, kita coincidence, maka hasilnya dia bentar, bentar. Pokoknya dia menempel. Nah, jadi gimana ya? Tadi kan dia posisinya tertidur. Nah, terus dia jadi sejajar dengan posisi face yang di sini. Lalu untuk selanjutnya yaitu konsentrik.
Nah, kalau konsentrik ini khusus lingkaran atau silinder ya. Nah, untuk konsentrik sendiri kita pakai ini, kita klik lalu match. Nah, kita pilih lubangnya di sini. Nah, kita pilih konsentrik ini teman-teman. Lalu kita centang. Nah, hasilnya dia masuk ke dalam lingkarannya ya, tapi dia masih bisa bergerak. Nah, gimana sih caranya agar dia bisa datar dengan face yang ini? Jadi dia datar. Kita pakainya, kita pakai coincidence. Nah, ya, kita coincidence. Jadi dia sudah sejajar. Oke. Okay. Nah, untuk selanjutnya kita distance. Nah, bentar kita praktek. Kalau distance kita pakai ini. Oh, bentar. Kita hapus dulu match. Kita masukkan saja ke sini konsentrik ya. Nah, kita misal pengen membuat jarak antara face yang sebelah sini dengan face sebelah sini. Gimana caranya? Kita properly match, lalu kita pilih face yang mau dikasih jarak. Kita pencet ini. Nah, kita tinggal tulis saja, misal jaraknya 3 mili. Ini 0. Dia otomatis udah berjarak ya. Dia udah nggak bisa digerakin naik turun lagi karena dia udah dikasih jarak. Cuma dia masih bisa bergerak berputar karena dia belum di lock posisi di sini ya. Untuk selanjutnya yaitu angle kita akan praktekkan di assembly berikutnya. Lalu paralel. Nah, perpendikular ini dan paralel ini di sini. Kita lepas dulu di sini. Di sini kita coba pakai paralel. Kita pilih face yang sini, lalu dengan yang ini, lalu kita paralel. Nah, jadi posisi dia tuh jadi sejajar sama yang face di sini. Jadi ya gini lah pokoknya. Jadi saling hadap-hadapan, nggak miring, nggak gimana. Cuma dia masih bisa bergerak karena belum kita satukan ya. Nanti kalau mau disatukan makanya confidence. Cuma dia posisinya udah sejajar dengan face yang sebelah sini. Nah, itu. Oke. Lalu selanjutnya kita perpendikular. Nah, kita coba perpendikular sisi sebelah sini. Nah, dia jadinya posisinya tegak lurus. Nah, posisi tadi miring dia jadi nah, kalau saya tuh dia tegak lurus, jadi nggak sejajar dengan ini, tapi dia seperti ini. Ya. Cuma dia posisi awalnya kan miring tadi, dia jadi miring. Kira-kira begitu. Oke. Nah, lalu kita pakai fungsi lock ya teman-teman. Nah, untuk lock sendiri, kita pergi ke match lagi, kita pilih bidang face yang mau di lock. Ini kan kita lalu kita lock.
Yes. Kita konsentrik, oke. Lalu kita lock. Nah, kalau sudah di lock seperti ini, rumah lepas. Kita kasih match sebelah sini dan confidence. Nah, kalau udah seperti ini, dia udah gak bisa lepas-lepas lagi ya teman, karena kita udah lock pinnya ini sama busnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan penugasan, yaitu di sini kita merakit sebuah alat untuk seperti jungkit-jungkit ini ya teman-teman. Langsung saja kita pergi ke SolidWorks lagi, kita assembly, kita pilih, kita drag semua, kita ambil. Nah, oke, udah semua. Nah, di sini kan untuk part-part yang lain kan dia bisa pindah. Lalu dengan titik pin yang pertama ini dia tidak bisa pindah, karena dia tidaknya posisi pertama teman-teman. Dia menjadi part fix. Nah, untuk merubah dia agar menjadi bisa digerakkan, kita pindah ke float. Nah, dia udah bisa digerakkan. Nah, enaknya kita pilih part fixnya yang ini saja. Kita fix, kan sebagai tumpuannya dia. Jadi udah bisa digerakkan lagi. Kita ambil part yang ini. Kita match, lalu kita gunakan konsentrik. Nah, kita sekalian di sini kita confidence. Oke. Sini juga. Nah, ini udah nggak bisa bergerak, tapi dia geraknya muter. Nah, gimana biar nggak muter, kita lock. Nah, dia udah sama sekali nggak bergerak. Lalu kita masukkan ini tongkatnya ke dalam silinder menggunakan konsentrik. Nah, dia udah bisa bergerak, cuman dia bisa kanan ke kiri. Nah, gimana caranya agar dia bisa fix? Nah, nanti kita gunakan clock. Terus kita sambungin lagi tongkat yang lebih kecil. Konsentrik. Nah, ini udah masuk. Lalu untuk part yang sebelah sini kita move komponen dulu. Kita rotate. Kira-kira seperti ini. Terus kita sambungkan dengan silinder. Next. Ya. Ini udah nyambung ya. Lalu kita confidence titiknya dengan ini. Kita confidence. Oke. Sebelahnya juga. Oke, nah, dia udah bisa gerak lagi, cuman dia lalu kita pakai fitur yang tadi ya, kita pakai fitur distance tadi untuk
memberi jarak antara face ini dengan sini. Kita kasih jarak. Di sini perintahnya 6,50. Dia otomatis berjarak. Oke. Lalu kita kasih sudut, kita kasih angle. Oh, bentar, ini belum dipasang dulu. Salah. Baterai. Kita rotate. Oke. Kita match. Nah, ini kan dia masuk konsentrik, tapi dia masih bisa keluar masuk ya. Jadi kita coincidence dengan face yang sebelah sini. Oke, sip. Nah, di perintah kita beri angle sebesar 140 derajat. Gimana cara kasih angle ya? Kita klik di sini dan di sini, lalu kita kasih angle 140. Di sini kita belum blok, jadi agak susah. Magnet ini kita kasih jarak 140. Nah, sip. Ya, kira-kira seperti ini. Udah sama ya. Kita lanjut ke posisi yang kedua. Nah, ini gampang sih teman-teman. Kita keluar dulu. Kita ke new. Kita ke download. And lalu kita insert hover lagi. Nah, ini kita rotate menggunakan move component. Kita rotate. Nah, seperti ini. Kita tinggal kasih consider aja di face yang sebelah sini. Oke. Lalu ini dengan yang ini.
kita coincidence. Jadi dengan ini kita coincidence. Oke, dia udah nyatu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke prestis yang ketiga. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kita buka file new assembly. Oke, itu di ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan komponennya kurang. Ini kan ada 4. Kita terus si bracketnya 2, terus minusnya. Untuk yang ini kita move komponen dulu. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.